Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novela Hayati, NIM A1 S1220406. Saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan. Yang pertama yaitu materi dari kelompok kami terkait dengan interaksi, bimbingan, dan konseling. Interaksi adalah pertalian sosial yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Interaksi kelompok adalah pertukaran informasi antara satu kelompok dengan kelompok lain untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan demi kepentingan kelompok itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian interaksi, bimbingan, dan konseling kelompok, yaitu proses komunikasi dan hubungan antara anggota dan pemimpin kelompok serta anggota dengan anggota. Selanjutnya yaitu bentuk interaksi dalam bimbingan dan konseling kelompok, yaitu ada komunikasi verbal, nonverbal, sharing pengalaman, dukungan dan motivasi, negosiasi, dan membangun hubungan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bimbingan dan konseling kelompok yaitu keterampilan konselor, ukuran kelompok, dan keaktifan anggota untuk terlibat secara sukarela. Adapun syarat dari terjadinya konseling kelompok yang baik yaitu terdiri atas kontak dan komunikasi. Selanjutnya, proses interaksi dalam konseling bersumber dari faktor imitasi, sugesti, kemudian simpati, identifikasi, dan empati. Konseling dapat berlangsung secara positif apabila pada interaksi kelompok tersebut terjadi kohesivitas atau ikatan bersama yang saling memberi umpan balik dan terjalin kedekatan emosional antar anggota kelompok. Materi yang kedua yaitu mengenai iklim dan suasana. Iklim ataupun suasana. Iklim dalam kelompok sangat mempengaruhi dinamika dan interaksi antara anggota kelompok. Iklim kelompok mencakup faktor-faktor seperti kepercayaan, kemudian komunikasi efektif, dukungan, rasa aman, keadilan, dan toleransi. Iklim yang positif dapat menghasilkan keharmonisan, keakraban, dan keterlibatan yang tinggi dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama. Iklim juga mempengaruhi perkembangan individu dalam kelompok, yaitu mencakup perkembangan minat, perkembangan nilai, performa berkomunikasi, keterlibatan aktif dalam proses konseling. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola iklim kelompok agar tercipta lingkungan yang mendukung interaksi sehat dan produktif antar anggota kelompoknya. Materi yang ketiga yaitu mengenai dinamika. Dinamika kelompok adalah proses pengembangan kelompok, meningkatkan kerjasama antar individu anggota, dan meningkatkan produktivitas kelompok. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk dikonsiderasi dalam menumbuhkan dinamika kelompok yaitu tujuan, struktur, fungsi, pengembangan dan pembinaan, kekompakan, suasana, tekanan, keberhasilan, dan yang terakhir keinginan tersembunyi. Selanjutnya yaitu mengenai keterlibatan dalam konseling kelompok. Ini merujuk pada tingkat partisipasi dan kontribusi, keterkaitan ataupun keterikatan atau keterlibatan yang aktif dari setiap anggota kelompok. Beberapa bentuk keterlibatan dalam konseling kelompok yaitu keikutsertaan aktif, keterbukaan, kerjasama, serta menyimak dan memberi tanggapan. Keterlibatan kelompok memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan saling pengertian dan empati. Selanjutnya menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan, mendorong refleksi diri dan penumbuhan pribadi, memperluas pemahaman mengenai masalah, pengalaman, perspektif yang berbeda. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan manfaat konseling kelompok dan potensi perubahan yang dapat dicapai melalui kolaborasi antar anggota. Kemudian materi mengenai produktivitas. Dalam bimbingan dan konseling, produktivitas merujuk pada sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuan
mencapai hasil yang diinginkan dan mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang positif. Produktivitas adalah salah satu aspek penting untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan bimbingan kelompok. Produktivitas kelompok dalam konseling menggambarkan sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuan bersama. Guna menciptakan konseling kelompok yang produktif, maka seorang konselor dituntut untuk membangun kelompok yang sebaik mungkin dan seideal mungkin, sehingga kelompok tersebut dapat menjadi sarana ataupun media bagi anggotanya untuk dapat memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu materi mengenai kohesivitas. Dalam kelompok, kohesivitas ini menggambarkan ikatan bersama yang terjadi antar anggota dalam sebuah kelompok agar dapat mempertahankan komitmen yang telah disepakati bersama. Kelompok yang kohesif membutuhkan tanggung jawab yang tinggi, dorongan kelompok untuk berdiskusi, kepastian tiap anggota untuk mendapatkan timbal balik yang bermakna, terdapat penghargaan terhadap performa kelompok, bandingan kinerja dengan kelompok lain, dan tersusun atas validasi sosial. Kelompok yang kohesif memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu tiap anggota kelompok mengenakan identitas yang sama, mempunyai tujuan dan sasaran bersama, merasakan keberhasilan dan kegagalan bersama, saling kerjasama dan berkolaborasi, dan yang terakhir memiliki peran keanggotaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.